Nah, pada bagian yang ketiga ini bicara tentang godaan-godaan maut dari Raja Salomo. Dia memperjuangkan akan cintanya kepada yang dia cintai, yaitu gadis sulam itu. Coba kita lihat Salomo melancarkan godaannya seperti apa. Pertama, Salomo membawa gadis sulam itu ke perkemahannya, yaitu bisa dilihat pada ayat pasal 1 ayat 4 yang dikatakan seperti ini. Tariklah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi. Sang raja, ya ini sang raja Salomo telah membawa aku ke dalam mahligainya. Artinya dia membawa itu dan dia tempatkan di sebuah tempat di mana itu terdapat istri dan gundiknya. Pasti sebuah kemah yang luar biasa indah, ya dengan kemewahannya. Gadis sulam ini seorang gadis desa yang biasa dan dia pertunjukkan bagaimana kekayaan, harta dan sebagainya daripada Raja Salomo. Tetapi gadis sulam ini menjawab pada ayat 4 yang sama ketika dia katakan, tarik aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi. Dia mau katakan pada gembala, pujaan hatinya itu bahwa ayo tarik aku supaya kita cepat-cepat pergi. Ya, ini adalah sebuah ungkapan bahwa dia tidak suka dengan kondisi seperti itu. Nah, ketika itulah lalu Salomo melancarkan pujian. Nah, ini serangan yang kedua. Dia katakan puji-pujian kepada gadis sulam, ya. Ini mulai dari pasal 1 ayat 15 dan seterusnya. Ya, ketika lihat cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau bagaikan merpati matamu. Kemudian sebenarnya gadis sulam itu membalasnya, tetapi dia berpikir adalah kepada gembalanya, ya, pujaan hatinya, kekasihnya. Nah, pada akhirnya gadis sulam ini menjawab Salomo pada pasal 2 ayat 1 ketika dia katakan, bunga mawar dari Saron aku, bunga bakung di lembah-lembah. Dia mengatakan ani hafasefet hasaron, ya. Dia bilang aku ini bunga mawar yang bunga saron itu, ya. Nah, ini kemudian dijawab oleh gadis sulam kepada Salomo ketika melihat puji-pujian yang luar biasa dari Salomo. Dia katakan bunga mawar dari Saron aku, bunga bakung di lembah-lembah. Ani hafaselet ha Saron sofanat ha amakim. Jadi dia mau katakan bahwa saya ini adalah mawar dari Saron gitu loh, ya. Jadi bukan siapa-siapa, dan dia menolak sebenarnya dengan halus kepada Salomo. Tetapi Salomo tetap, ya, ketika dia berkata pada ayat kedua, seperti bunga bakung di antara duri-duri, demikianlah manisku di antara gadis-gadis. Artinya apa? Banyak sekali dia memiliki gadis yang pada saat itu dia sudah memiliki akan 60 istri dan 80 gundit. Tetapi dia masih menginginkan seorang gadis sulam ini, ya. Tapi Salomo tetap mau meneruskan akan godaannya. Nah, pada bagian yang selanjutnya si gadis sulam ini menjawab, yaitu pada ayat 16. Ani ledodi fedodi li haroeh basosanim. Ya, jadi dia mengatakan bahwa aku ini milik daripada kekasihku dan kekasihku itu milikku, ya. Sang gembala domba ini haroeh, ya, basosanim, di tengah-tengah padang bunga bakung. Jadi dia tetap berkekuatan untuk tetap dia akan memilih akan sang gembalanya, walaupun sudah dipuji oleh Salomo. Nah, pada bagian yang ketiga, Salomo mulai mempertontonkan akan keagungan kerajaannya, ya. Dia katakan di dalam pasal 3 ayat 6-11. Dia menyatakan pada pasal 3 ayat 7 misalnya, lihat, itulah joli Salomo, dikelilingi oleh 60 pahlawan dari antara pahlawan-pahlawan Israel. Semua membawa pedang, terlatih dalam berperang, masing-masing dengan pedang pada pinggang karena kedahsyatan malam. Dia bicara tentang kekuatan perang, para pahlawannya, kekuatan pedang, kereta kencananya, kemilau kemewahan emas perak, mahkota, kemudian pesta penyambutan yang luar biasa ketika ini mereka kembali ke Yerusalem, ya, dari Sunem itu. Nah, setelah melihat semua
kekuatan kedahsyatan itu, gadis sulam ini berkata pada pasal 6 ayat 3. Ani ledodi, fedodili, haroeh basosanin. Dia katakan, aku ini milik akan kekasihku dan kekasihku itu milikku. Ya, dia tetap pada prinsipnya bahwa sang gembala domba yang ada di tengah-tengah padang bunga bakung itu tetap adalah kekasihnya. Dia menolak segala kemewahan yang dipertontonkan oleh Salomo untuk bisa menarik hatinya. Ya, ini membawa kita pada bagian yang luar biasa ketika puji-pujian cinta, harapan yang begitu kuat dilontarkan kembali oleh Salomo ketika dia berkata, cantik engkau manisku seperti kota Tirsa. Ayat 9. Tetapi dialah satu-satunya merpatiku, idaman-idamanku. Ayat 13. Kembalilah, kembalilah, ya gadis sulam, kembalilah. Kembalilah supaya kami dapat melihat engkau. Mengapa kamu senang melihat gadis sulam itu seperti melihat tari-tarian perang. Ungkapan puji-pujian kembali, karena dia memiliki harapan yang kuat bahwa gadis sulam itu akan kembali kepadanya. Nah, kemudian godaan yang terakhir adalah godaan erotis seksualitas, di mana kita bisa melihat ini yang kita dipermasalahkan biasanya oleh orang-orang ketika ayat pasal 7 ayat 8. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusannya, kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan nafas hidungmu seperti buah apel. Jadi ini merupakan godaan, ya, godaan seksualitas, ya. Ya, kita sama-sama mengerti arti kata ini. Dan itu yang dilontarkan, dia mengorek akan, ya, sebuah keinginan untuk seksualitas daripada si gadis sulam. Dan apa yang dijawab oleh gadis sulam sebagai jawaban yang luar biasa, dia katakan pada ayat 7, pasal 7 ayat 10. Dia tetap kembali, kepunyaanku kekasihku, aku, ya, kepunyaan kekasihku aku, kepadaku gairahnya tertuju. Dia tetap melihat bagaimana dia dengan sang gembala. Ani ledodi fealai teshukato. Ya, artinya gairahnya itu tertuju kepadaku, bukan Salomo yang gairahnya itu tertuju kepadanya dan dia terima, tidak. Aku ini milik kekasihku, aku milik si gembala itu, dan biarlah gairah daripada gembala itu ke aku, tapi bukan orang lain kepada saya. Nah, dia menolak akan godaan erotis seksualitas daripada Salomo pada puncaknya. Nah, saudara, ini mau menggambarkan kepada kita sebuah majas tautologi, ya, ketika pada ayat pasal 2 ayat 16 dia katakan yang sama, ani ledodi fedodili, atau pada pasal 6 ayat 3, ani ledodi fedodili, ya, dia ulangi lagi. Kemudian pada pasal 7 ayat 10 terakhir, kepunyaan kekasihku aku, gairahku, kepadaku gairahnya tertuju. Ani ledodi fealai teshukato. Nah, ini adalah majas tautologi yang mau menunjukkan bagaimana kekuatan daripada gadis sulam ini untuk menahan godaan yang luar biasa dari Salomo. Dan itu 3 kali, artinya extremely. Aku benar-benar milik kekasihku, tidak bisa menjadi milik orang lain. Dan karena sudah majas tautologi seperti ini, maka akhirnya Salomo berhenti dan dia tidak melakukan lagi akan godaannya. Nah, implikasi teologianya bagi kita apa? Ani ledodi, I am of my beloved. Artinya saya adalah milik kekasihku. Ya, ini mau menunjukkan apa? Pertama, manusia harus tahu jati dirinya, dia adalah milik Allah. Ketika Tuhan itu memilih kita, itu menjadi miliknya. Ya. Ketika kita jatuh dalam dosa, terlepas dari tangannya, tapi kita tetap miliknya. Dan dia akhirnya melalui berbagai cara untuk mengambil kembali miliknya. Yesaya pasal 43 ayat 1 berkata, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan, yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel.
Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Berarti orang-orang yang adalah kepunyaan Tuhan. Di dalam Yohanes 1 ayat 11 dikatakan, ia datang kepada milik kepunyaannya. Berarti memang orang-orang yang menjadi miliknya ini, dia datang ke mereka, yaitu orang Israel pada waktu itu ya, orang Yahudi. Tetapi ini menyangkut kita semua, di mana tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak mengenali. Seluruh dunia tidak mengenali Yesus. Maka dia datang untuk menyatakan dirinya, mengambil, merebut kembali akan miliknya, kepunyaannya. Kita ini milik Tuhan, harus hati-hati. Ingat bahwa kalau kita sudah menjadi milik Tuhan, ada banyak konsekuensi yang harus kita jaga dalam kehidupan kita. Bagian yang kedua mau dikatakan implikasi teologianya adalah kita ini juga kekasih Tuhan. Ya, ketika Yesaya pasal 5 ayat 1, aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku. Nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ya, bicara tentang umatnya, dia ingin dengan kekasihnya. Ya, ini konteksnya seperti itu. Dan ketika Ratapan 1 ayat 19 berkata, aku memanggil kekasih-kekasihku, tetapi mereka memperdaya aku. Imam-imamku dan para tua-tuaku telah mati, semuanya di kota, tatkala mencari makan bagi dirinya untuk menyambung hidupnya. Ini ungkapan Ratapan tentang bagaimana dia menganggap bahwa umatnya itu adalah kekasihnya. Saudara, di dalam perjanjian baru Yohanes 3 ayat 29 berkata, yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Nah, Tuhan menempatkan kita sebagai mempelainya. Berarti apa? Kekasih-kekasihku. Dia tidak menyatakan itu sebagai kekasih lagi, tapi ini sudah mempelainya. Dia mempersiapkan untuk perkawinan surgawi mempelai ini. Ya, dikatakan seperti itu. Atau di dalam 2 Korintus 11 ayat 2 dikatakan, sebab ini kata-kata Paulus, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Artinya Paulus membawa kita dengan semua pengajaran untuk membawa kita dipertunangkan dengan Kristus sebagai mempelai pria. Untuk apa? Untuk membawa kita pada perkawinan anak domba yang akan ada ketika kita bersama-sama dengan Kristus di sorga. Saudara, kita harus tahu bahwa kita juga kekasih Tuhan. Sehingga apa? Seluruh kepribadian kita harus dijaga sedemikian sebagai seorang kekasih yang mempersiapkan dirinya untuk mempelai. Mempersiapkan bagaimana karakter moral, mempersiapkan bagaimana kasih, semakin menunjukkan kasih kepada Tuhan kita. Untuk apa? Kita masuk dalam pelaminan bersama-sama dengan Kristus sebagai mempelai kita. Ini implikasi teologi dari apa yang kita lihat di dalam Kidung Agung. Dan saya berharap ini membawa kita untuk mengerti bagaimana dampaknya dalam kehidupan kita, bahwa kita harus tahu bahwa kita milik Tuhan, kita kekasih Tuhan, jaga hidup kita benar-benar untuk memuliakan namanya. Kita akan lanjut pada bagian yang keempat. Tuhan memberkati kita. Amin.